Shalom jemaat dan sahabat Eka, selamat datang, selamat beribadah di GBT Eklesia Keluarga Allah. Berikut informasi yang bisa kami sampaikan mengenai ibadah untuk 1 minggu ke depan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Ibadah sekolah minggu diadakan pada pukul 8.30 pagi. Kami mengundang jemaat yang rindu mendalami firman Tuhan untuk hadir pada Dopafis, doa pendalaman Alkitab dan penajaman visi yang diadakan pada hari Jumat pukul 5 sore. Kami mohon bantuan jemaat untuk mendukung sosial media GBT Eka. Demi kenyamanan selama proses ibadah, kami mohon jemaat untuk mematikan handphone atau memposisikan handphone pada mode silent. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kita di hati bisa sama-sama kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu, saya percaya setiap kita di sini datang dengan kerinduan untuk bisa sama-sama bersekutu dengan saudara di kanan dan kiri Bapak Ibu. Amin. Kalau gitu saya bisa minta Bapak Ibu semua bisa toleh dan kanan dan kirinya, belakang juga, kasih salam ya, kasih senyum yang terbaik. Tuhan Yesus ya, bisa sama-sama katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua saat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita mau sama-sama meninggikan Dia. Kita percaya di dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rancangan yang indah. Amin. Yes. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari saat ini kita mau datang pada Dia dengan segala beban pergumulan kita. Kita percaya Tuhan Engkau ada. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan pujian ini dari awal dengan penuh iman, sama-sama katakan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kita percaya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan
kesempatan baru dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Terima kasih Tuhan, kami percaya tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh, oh Yesusku, ku cinta Kau. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita memujikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Sama-sama katakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami percaya Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim Tuhan, di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, hanya Engkau Tuhan, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan bersama, sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini iman kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu, saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika menyanyikan pujian ini. Tapi saya rindu Bapak Ibu ketika kita menyanyikan pujian ini, sekali Yesus, selamanya Yesus, itu keluar dari hati kita. Karena kita percaya sungguh gak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Selain satu pribadi, yaitu Yesus sendiri. Hanya Dia yang di setiap musim hidup kita, pergumulan apapun yang kita hadapi, mau kita punya uang atau tidak, mau kita sedang berhasil atau tidak, Dia gak pernah tinggalin kita. Mau kita sedang senang atau kita sedang susah, Dia selalu ada bersama dengan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya rindu kita bersama-sama pujikan bagian refnya ini dengan penuh kesungguhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Biarkan ini keluar dari hatimu. Harapanku tak
akan hilang. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sambil angkat tanganmu bersama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi kita sama-sama mau katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Oh, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Kami minta dengan kasih untuk Bu Grace bisa pimpin kita di dalam doa. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Yes Tuhan. Ini adalah pengakuan iman kami Tuhan di hadapan-Mu. Walaupun kami lemah, tetapi Engkau kuat. Amin. Dan itulah yang membuat kami hidup sampai hari ini Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Yes. Dan kami ada saat ini hanya karena Tuhan saja. Ya. Itu sebabnya Tuhan kami ingin beribadah kepadamu, dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam pimpinan Roh Kudus saja. Biarlah Engkau yang beracara dalam hidup kami, dan Engkau yang akan melawat setiap kami yang Ya, hadir Tuhan. saat ini. Ya, Tuhan. Kami serahkan waktu ini dalam pimpinan Tuhan, di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada satupun di dunia ini yang tidak diciptakan oleh firman-Nya. Yes, Dia sungguh luar biasa. Mari saya ajak kita semua untuk memujikan pujian ini. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Kita mau sama-sama bertepuk tangan. Katakan bersama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Yes. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Lagi, langit dan bumi. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Katakan bersama, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Kami memuji-Mu Tuhan. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Amin. Yes Tuhan. Haleluya. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita masih semangat memuji Tuhan. Yes? Amin. Ya, kita kasih tos kanan dan kiri. Kita mau sama-sama nyatakan Allah kita besar. Dia sungguh amat besar. Oh Tuhan, Kau sangat besar Tuhan. Katakan bersama, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia memiliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin Tuhan. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita sama-sama lambaikan tangan kita, katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Amin. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya,
besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Katakan sekali lagi, oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau izinkan Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Yes. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu apa sih yang jadi rancangan Tuhan, jalan Tuhan. Itu buat pikiran kita itu sangat terbatas. Karena Dia adalah Allah yang tidak terbatas. Dia bisa bekerja dengan caranya yang ajaib. Amin. Dia ada di dalam setiap proses kehidupan kita. Kami kagum Tuhan dengan cara-Mu bekerja. Kami kagum dengan kuasa-Mu. Kami kagum dengan pribadi-Mu Tuhan. Saat ini kami menyatakan kekaguman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Kami kagum Tuhan. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sungguh tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sungguh tak terbatas Tuhan. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bahkan di titik terendah kami Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi yes Tuhan, cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Oh Tuhan, di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan bersama, tak terbatas.
tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Kau yang kami andalkan, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Kau yang tak terbatas Tuhan, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Jemaat sendiri menyanyikan pujian ini. Katakan, tak terbatas hanya Engkau Tuhan. Imani bahwa Dia Allah yang tidak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan kita bersama dan katakan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Saya undang Pak Yu untuk bisa maju ke depan, pimpin kita dalam doa. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sekali lagi kita sama-sama katakan, Kau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan iman kami. Kami mempercayakan seluruh kehidupan kami, segala musim kehidupan kami, apapun yang terjadi dalam kondisi dan keadaan sebagaimanapun juga, kami rindu, oh Tuhan yang memimpin kehidupan kami, sehingga benar-benar kehidupan kami boleh berjalan pada jalan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kesempatan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami yakin Engkau disenangkan dengan pujian kami. Inilah hati kami. Sekali lagi kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Hati kami terbuka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami terus menerus boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami, dan kami membuka hati kami untuk bersama-sama mendengar firman-Mu, dan kami siap di dalam nama Tuhan Yesus
Kristus. Dan semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh berhimpun bersama-sama, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya tahu Tuhan senang dengan semuanya. Tuhan merasa bangga dan merasa senang kalau kita boleh berjumpa dengan Tuhan, karena itulah yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan, selalu bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Dan itu merupakan peta yang Tuhan sudah buat sejak manusia ada di Taman Eden. Tuhan selalu berjalan di taman untuk apa? Untuk bertemu dengan Adam dan Hawa. Jadi jangan sampai saudara mengatakan, saya datang ibadah itu sebagai sebuah kewajiban. No, Tuhan senang berjumpa dengan saudara. Itu sebabnya seringkali kita lupa bahwa kita harus menyiapkan hati berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita baru butuh Tuhan? Kapan kita rindu bertemu dengan Tuhan? Seringkali kita mau berjumpa dengan Tuhan ketika kita baru punya masalah. Ada kesulitan hidup, ada kekosongan hidup, ada situasi yang tidak menyenangkan dalam hidup, baru cari Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Loh, Tuhan tuh di mana? Saudara masih ingat bagaimana murid-murid Tuhan pada waktu mereka berlayar? Di tengah-tengah pelayaran itu angin keras meniup perahunya, perayaan goncang dan sebagainya. Baru ingat, loh di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Tuhannya tidur. Seringkali dalam hidup ini, ketika kita butuh sesuatu, ketika kita menghadapi sesuatu, baru kita ingat kepada Tuhan. Apalagi kalau kita saat ini sedang baru saja hari Kamis yang lampau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara perhatikan, apa sebenarnya makna dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Kita buka Alkitab kita lebih dulu. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama, dan setelah ayat 11 kita aminkan bersama-sama dengan penuh sukacita. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Saudara, pernah saudara merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi pada saat peristiwa Tuhan Yesus diangkat ke surga? Ayat ini kalau saudara perhatikan merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Kalau saudara coba lihat sepintas apa yang sedang dibicarakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Apa yang saudara baca? Mulai ayat 6 menceritakan tentang apa? Yesus terangkat ke surga. Apa kaitannya dengan ketika Yesus terangkat ke surga? Ternyata pada waktu itu Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak perlu bingung dengan kapan Israel akan dipulihkan. Tidak perlu bingung itu. Tetapi yang paling penting bahwa kamu akan disertai oleh Roh Kudus.
kamu akan menerima kuasa, dan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Baik di Yerusalem, baik di Yudea, baik di Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi. Setelah Tuhan bicara seperti itu, tiba-tiba ada awan datang. Kalau sekarang mungkin gampangnya seperti pedut, seperti kabut yang turun. Tiba-tiba terus kabut itu mengangkat Tuhan Yesus naik ke atas. Ke atas terus saja. Saudara bisa bayangkan, saya ingin visualisasikan, mereka melihat ini. Itu sebabnya mengapa di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, maka tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata, hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Berdiri melihat ke langit. Apa artinya melihat? Di dalam bahasa aslinya memakai istilah emblepo, artinya terbengong-bengong, ngelihati terus, ndak kedip-kedip, seolah-olah seperti terpana. Kok bisa? Saudara, bayangkan apa yang sebetulnya sedang dialami oleh murid-murid. Belum lama sebelum ini, mereka itu sangat kagum, mereka itu sangat terpana dengan karya Kristus yang diikutinya. Tetapi ternyata beberapa waktu yang lampau Yesus mati, disalib. Saudara bisa mengerti sebagai pengikut, sebagai orang yang sayang kepada gurunya, yang cinta sama gurunya. Ternyata gurunya dibunuh mati. Apa yang terjadi? Hatinya senang atau enggak? Sedih. Hatinya sangat sedih. Aduh, guruku kok dibunuh orang-orang itu kok kejam ya. Masih dalam kondisi sedih seperti itu, tiba-tiba mereka mendengar bahwa berita Yesus bangkit. Wah, senang. Yesus bangkit, betul. Oh, coba. Dan ternyata Yesus datang mengunjungi mereka. Karena Yesus datang mengunjungi mereka, mereka merasa sukacita. Setelah mereka merasa sukacita, sekarang ketika Yesus sedang berkumpul dengan mereka di atas bukit, tiba-tiba Yesus diangkat pergi. Kira-kira perasaan hatinya gimana? Senang, gembira, atau sedih? Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati mereka. Tapi yang jelas mereka ketenggengen, saudara. Bahasa Jawanya enak gitu ya. Mereka melongo. Dan emblepo itu bukan hanya ketenggengan, melongok, melihat ke atas saja. Tetapi mereka melongok, melihat ke atas tanpa berbuat apa-apa. Sehingga kalau saudara perhatikan apa yang sebetulnya terjadi. Mereka itu saat itu sedang dalam kondisi terpana, tidak ngerti apa yang seharusnya dikerjakan. Pertama mereka memang merasa kagum. Wah hebat ini. Ini belum pernah terjadi. Istimewa. Terangkat ke atas. Itu yang pertama memang muncul dalam benak mereka. Tetapi pernahkah saudara melihat di samping itu ketika melihat gurunya diangkat ke atas sampai tertutup oleh awan dan tidak kelihatan. Ternyata mereka masih bengong, saudara. Kenapa? Mereka merasa kehilangan gurunya. Apakah saat ini ketika saudara memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, saat ini saudara juga merasakan seolah-olah satu kesedihan. Kesedihan. Tuhan kok pergi? Lalu Tuhan meninggalkan saya. Berarti Tuhan tidak lagi menyertai saya. Apakah seperti itu? Tidak. Memang kadang-kadang, ya saya pernah punya pengalaman
kalau di sebuah kantor, mungkin saudara punya pengalaman juga. Kalau pimpinan di kantor itu tiba-tiba diumumkan cuti 2 minggu, tidak masuk ke kantor selama 2 minggu. Apa yang terjadi? Para pegawainya kayak orang lola. Biasanya, wah jam sekian, itu absen itu perhatian, jangan sampai terlambat nanti. Sekarang karena tidak masuk, tenang, gak ada apa-apa. Bahkan kalau cenderungnya tidur aja deh. Ya, apa ya yang mau dikerjakan? Saudara, itu yang sering kali terjadi dalam hidup sehari-hari. Dan ini juga rupanya mempengaruhi para murid. Melongo, sudah hilang pun masih melongo. Sampai akhirnya 2 malaikat datang dan mengingatkan. Hai orang Galilea, ngapain kamu cuma melongo melihat begitu aja? Kamu kan dengar sebelum dia diangkat, dia mengatakan apa? Mengatakan apa? Pergi jadilah saksi. Jangan diam. Saudara, bayangkan kalau saudara mau pergi. Saya seringkali kalau pergi ke luar negeri itu diberi syarat. Harus sudah sampai di lapangan udara 2 jam sebelumnya. Itu sudah harus check in. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai terlambat. Khawatirnya antrian begitu panjang, lalu kita ketinggalan. Nah, tapi setelah kita check in, kita sudah dapat boarding pass untuk masuk, kemudian masuk ke ruang tunggu. Apa yang dikerjakan di ruang tunggu? Coba bayangkan kalau di ruang tunggu, terus kita cuma ngantuk, aku tunggu tadi sepanjang malam gak tidur, sekarang saya tak tidur dulu. Kira-kira pada waktu pesawatnya berangkat, saudara ikut enggak? Iya kan? Itu sebabnya mengapa lalu malaikat mengingatkan, jangan kamu cuma diam saja. Ingat, Tuhan memerintahkan untuk bangkit berdiri, kamu punya tugas. Bukan berarti dia pergi untuk meninggalkan kamu dan tidak ingat lagi kepadamu, enggak. Justru lihat, ada banyak hal yang dia kerjakan. Ya, yang pertama, coba kita lihat. Ya, yang pertama, kita lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kita baca Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yuk coba kita baca bersama-sama di dalam ayat itu dan kita lihat. 1, 2, 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat untuk siapa? Bagimu, untuk kita. Jadi Tuhan pergi ke sana bukan tanpa tujuan. Tuhan bukan cuti. Tuhan pergi ke surga bukan tidak memperhatikan lagi saudara. Saudara dibiarkan, no. Dia pergi ke sana menyediakan tempat yang indah bagi saudara. Dia menyediakan tempat supaya kalau waktu kita tiba, kita akan mewarisi tempat itu. Jadi dia bukannya tidak memperhatikan, dia sangat memperhatikan saudara. Bukan hanya menyediakan tempat saudara. Coba Ibrani pasal 7 ayat 25. Kita baca bersama-sama. Apalagi yang dia kerjakan? Ya, Ibrani pasal 7 ayat 25. Baik, coba kita akan baca bersama-sama di situ. Ya, 2, 3. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Artinya apa? Tuhan menjadi imam besar yang terus ingat dan mendoakan saudara. Dia menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa di surga. Dia melihat dan mengerti setiap kebutuhan saudara. Apa yang saudara perlukan, apa yang
yang perlu disiapkan untuk saudara. Dia menjadi pengantara saudara. Lihat betapa dia sangat memperhatikan saudara. Jadi apa artinya? Hidup kita itu punya tujuan. Jangan lupa, kita ini mempunyai tujuan yang kekal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hari-hari kita hanya untuk menjalani hidup ini apa adanya. Tuhan menyambut saudara, menerima saudara apapun keadaan saudara. Saudara yang datang dengan kelemahan-kelemahan, saudara yang datang dengan kondisi dan latar belakang yang bermacam-macam, dengan semua kondisi dan keadaan yang mungkin memalukan, mungkin tidak menyenangkan, mungkin membuat orang menjadi jijik terhadap kita. Tetapi Tuhan tidak pernah Tuhan menerima kita, menyelamatkan kita. Apapun keadaannya, bagaimanapun Tuhan mau terima kita. Tetapi setelah itu Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan menolong kita, terus memperbaharui, terus menambah, terus menyempurnakan hidup kita. Sehingga hidup kita betul-betul boleh seperti yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya hidup itu punya tujuan. Apa tujuannya? Kita harus jadi seperti Yesus. Mari kita ubah kehidupan kita. Kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi bukan berarti ketika Tuhan Yesus pergi lalu kita dibiarkan. Tidak. Tuhan katakan, ayo bangkitlah dan jadilah saksi bagiku. Perbaharui hidupmu. Saudara, itu sebabnya ketika kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga, jangan cuma bengong lihat ke atas. Nanti kalau sudah bengong gitu, malaikat jangan-jangan tanya, loh ngapain kamu kok lihat ke atas terus cari sinyal HP ya? Sinyalnya enggak ada ya, kosong ya. Dianggapnya kita seperti orang. Nah, mari rubah hidupmu. Ingat, hidup punya tujuan. Apa tujuannya? Memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan. Itu sebabnya mengapa di situ dikatakan, jadi hidup harus punya tujuan. Jangan cuma menjalani hidup seperti seorang yang travel dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan apa-apa. Orang traveling saja punya tujuan, dia mau pergi kemana. Makanya guide sepanjang perjalanan menuju tujuan pasti menceritakan segala sesuatu yang akan dilihat. Ini perjalanan menuju mana, apa yang akan terjadi, apa yang akan dilihat, dan di sana kamu akan lihat seperti ini, seperti ini. Jangan lupa ya, nanti kalau sudah disampai di sana, ingat ada ini, ada itu. Kamu harus lihat, kalau tidak rugi. Ada tujuan. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka jangan sampai kita justru tidak memperhatikan apa yang ada di dalam hidup ini. Kita justru fokusnya hanya pada kesenangan-kesenangan hidup kita. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sediakan tempat. Tapi kalau kita tidak menyiapkan hati kita untuk menuju ke sana, khawatirnya jangan-jangan pada saat kita sampai di sana, Tuhan lihat, loh nggak ada tuh tempat bookingnya kamu, kosong, nggak ada, namamu tidak ada di sini, karena engkau sibuk dengan hanya memperhatikan kepentinganmu sendiri selama di muka bumi. Kamu hanya memikirkan apa yang cocok, apa yang senang bagi dirimu sendiri. Oleh sebab itu, mari kita ingat, Tuhan naik untuk kita.
kita pun harus mengingat apa yang harus kita persiapkan. Yang kedua, Tuhan pergi ke sana untuk apa? Kita dipanggil untuk melanjutkan misinya. Apa misi Tuhan? Kita harus menjadi saksi. Kamu akan menerima kuasa untuk bisa menjadi saksi-saksiku. Itu sebabnya saudara, ingat, karena kita ini diminta untuk menjadi saksi. Jadi selama kita menunggu bahwa Tuhan diangkat ke surga, Dia akan datang kembali menjemput kita. Selama masa penantian ini, kita diminta untuk menjadi saksi. Di mana? Dimanapun saudara berada. Ketika saudara ada di rumah, jadilah terang di rumah saudara. Ketika saudara ada di kantor, jadilah terang di kantor di mana saudara berada. Bisakah dan beranikah saudara berkata jujur, berkata terang-terangan apa adanya, sehingga banyak orang bisa melihat, oh beda ya, enak ya. Seringkali orang kalau di kantor itu apa yang dibicarakan, apalagi kalau waktunya senggang, gosip, gibah aja. Tahu enggak? Saudara, seringkali kita hanya membicarakan apa yang tidak baik dari orang-orang lain. Apakah itu menguntungkan? Manusia memang punya kecenderungan, apa yang negatif, apa yang jelek, itu yang selalu diingat-ingatnya. Itu yang selalu dipikirkan. Yang baik lupa. Sehingga kalau ketemu yang dibicarakan apa? Yang jeleknya. Bisakah saudara ketika berjumpa dengan teman di tempat saudara, saudara memberitakan dan memberikan satu motivasi yang bagus, bukan cuma terus mengeluh, terus meminta sesuatu yang rasanya minta dibelas kasihani dan sebagainya. Apalagi lalu membicarakan tentang kejelekan orang-orang lain. Ketika saudara ada di sekolah, bagaimanakah saudara menjalani kehidupanmu dengan teman-temanmu? Ketika saudara, paling gampang coba periksa media sosial saudara, IG saudara, ataupun TikToknya atau apapun, coba perhatikan apa yang saudara sebarkan. Seringkali yang disebarkan cuma apa? Hal-hal yang negatif. Kalau ada sensasi, wah ini cepet, ayo sebarkan semua supaya semua orang tahu. Padahal itu racun yang tidak baik untuk kehidupan. Apakah tidak saudara lebih baik memberikan sesuatu yang berguna? Saudara, saya tadi mempersiapkan lampu tapi lampunya ketinggalan di atas. Kalau ada lampu sentolop yang bagus yang bisa membuat penerangan, tetapi saudara cuma simpan di dalam kotak, apa gunanya? Dia tidak ada gunanya apa-apa. Kapan dia berguna? Kalau dia berfungsi, kalau dia dibuka dan dia memberikan cahayanya ketika dia dibutuhkan. Saudara ingat bahwa saudara diutus menjadi saksi Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan dimanapun saudara berada dan itu akan berguna bagi banyak orang. Coba tanya, sudahkah saya berguna? Sudahkah saya bermanfaat? Ataukah saya sebetulnya sedang menabur benih-benih kebencian, benih-benih tidak senang hati, sakit hati, penyesalan demi penyesalan, dan cerita-cerita jelek tentang orang lain. Apalagi ingin mempengaruhi orang untuk bisa mengikuti pikiran dia. Yang ketiga, itu sebabnya apa yang Tuhan katakan dalam poin yang ketiga, Tuhan mengatakan aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atasmu. Itu poin yang ketiga. Roh Kudus akan memberikan bekal kekuatan kepada kita sehingga Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani situasi dan kondisi kita. Poin tiga. Oleh sebab itu marilah kita setiap hari kita harus belajar betul-betul bersandar dan berharap kepada Roh Kudus.
Kalau sudah perhatikan, poin ketiga, silakan LCD. Yesus sendiri mengatakan, mulailah setiap kehidupan ini dengan charge yang kuat. Artinya, ketika saudara menjadi seorang pelajar, apakah benar saudara menjadi terang di mana saudara berada? Ketika saudara mendengar ada teman saudara butuh bantuan, adakah saudara mengulurkan tangan membantu mereka? Kalau teman sedang gosip, jangan ikut-ikut mereka. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, emak-emak katanya, coba, pernahkah saudara benar-benar berjuang untuk menjadi pembawa damai dalam rumah, dalam lingkungan, menjadi pembawa damai atau menjadi pembawa drama? Tahu saudara, di rumah kalau ada banyak drama, wah serem kalau drama itu. Padahal seharusnya kita menjadi pembawa damai. Itu sebabnya marilah kita benar-benar mengatakan, Roh Kudus bimbing dan tuntun kami. Memang seringkali kita menghadapi banyak kesulitan-kesulitan. Ketika kita dikhianati, sudah terang-terangan saya berbuat baik tapi selalu dikhianati. Baik oleh teman-teman, baik oleh orang-orang dekat. Lalu bagaimana? Ingat, kekuatan kita hanya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang merupakan kuasa atas hidup kita, akan menolong kita. Saat kita dikhianati, Dia menguatkan hati kita. Saat kita menghadapi kesalahan-kesalahan dan kita merasa sangat sulit untuk bisa mengampuni, ingat, Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengampuni, walaupun mungkin itu sulit. Justru ketika saudara melayani, memberikan sesuatu, tapi ternyata tidak dihargai, sehingga rasanya, aduh saya ini kok sudah habis-habisan, tapi kok tidak ada penghargaan sama sekali. Siapa yang akan menguatkan? Roh Kudus. Saudara akan bisa tetap membara melayani Tuhan, walaupun situasinya sangat berat dan sangat tidak menguntungkan. Kapan? Kalau Roh Kudus betul-betul menguasai dan memimpin hidup saudara. Itu sebabnya saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Mari kita tetap bersandar dan memohon kepada Roh Kudus agar Dia memberikan kekuatan. Gimana caranya? Ingat, Roh Kudus itu bagaikan charger yang akan menguatkan hidup kita. Menguatkan baterai kehidupan kita. Kalau saudara mengatakan, oh aku bisa, aku senang, aku bisa menolong temanku, aku bisa membagikan kasih. Tetapi dengan kekuatan saudara sendiri, saudara akan kecewa dan saudara akan merasa berat. Ketika saudara harus mengampuni dan saudara merasa, aduh kok seperti itu. Kadang-kadang kita lalu merasa berat. Apalagi harus tetap setia, harus tetap dengan penuh penyerahan melakukan sesuatu yang baik. Kadang-kadang berat. Siapa yang bisa menguatkan? Roh Kudus. Saudara pasti punya HP, bukan? HP ini punya daya tahan untuk bekerja. Kalau di-charge sampai 100%, dia bisa dipakai untuk macam-macam. Sampai kapan? Sampai mulai pagi bisa dipakai, kadang-kadang bisa sampai sore. Tapi punya saya ini makin lama makin melorot, saudara. Pagi siang sudah mulai kendip. Apalagi kalau HP itu powernya, baterainya sudah tinggal 5%, 4%, apa yang terjadi? Layarnya mulai burem. Atur-atur, nggak mau. Kenapa? Saya buka 2%. Nah, coba bayangkan saudara kalau baterainya tinggal 2%, saudara mau paksakan untuk membuka macam-macam aplikasi, bisa nggak? Nggak bisa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Siapa sumber kekuatan? Tuhan pergi memberikan Roh Kudus untuk apa? Memberikan kekuatan kepada kita. Charge terus. Jangan pernah lepas dari
hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya mulailah setiap hari dengan sungguh-sungguh memohon kekuatan kepada Tuhan. Jangan cuma melongok ke atas. Malaikat mengatakan, mengapa kamu berdiri melihat ke langit terus? Jangan lihat itu. Ayo terus lihat. Saatnya mari kita turun dan kita minta kekuatan Tuhan. Setiap kali saudara bangun pagi, maukah saudara berdoa dan katakan, Tuhan, pakai aku hari ini menjadi alat dalam tangan-Mu. Itu kekuatan yang Tuhan berikan. Tuhan, jadikan aku saksi. Kalau nanti aku di kantor, kalau aku nanti di pekerjaan, kalau aku nanti di rumah, jadikan aku saksi Tuhan, bukan jadi kompor gas. Seringkali kita ini jadi kompor gas. Kalau ada hal yang baik, kita tidak ikut nimbrung. Begitu ada yang tidak bagus, waduh nimbrung. Ya memang pemerintah itu begini. Oh memang itu pimpinan begini. Oh memang orang itu begitu. Jangan. Bagi ibu-ibu yang ada di rumah, saudara-saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani rumah tangga, apakah saudara mau melayani dengan kasih? Bukan dengan keluhan. Aduh ini lagi. Baru tak sapu. Sudah kotor lagi. Kapan selesainya? Ya memang gak akan pernah selesai. Namanya pekerjaan rumah tangga ya seperti itu. Coba bayangkan, saya mau bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan. Apa yang kerjakan? Masukkan semua data-data. Setelah semua, aduh selesai. Tiba-tiba datang lagi bon yang baru. Aduh, lah kapan selesainya? Ya memang tidak akan pernah selesai. Lah kalau selesai bukan pekerjaan, saudara. Maukah kita sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, saya mau menggunakan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada saya dengan sungguh-sungguh. Coba layanilah Dia dengan penuh kasih, dengan penuh kesungguhan. Apa saja yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan? Ingat, Tuhan memberikan talenta-talenta dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk kita bisa melayani Tuhan. Itu sebabnya apa yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan? Pertama, saudara bisa menggunakan waktu yang Tuhan berikan pada saudara. Gunakan setiap waktu yang ada dengan sungguh-sungguh dan baik. Efesus pasal 5 ayat 15-16 mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bisakah saudara mendedikasikan waktu saudara untuk Tuhan? Wah sulit, saya sibuk. Sibuknya kenapa? Sibuk lihat IG. Kalau lihat IG ada berita itu, dan biasanya kan langsung scroll 2 jam terbuang tanpa ada hasil apa-apa. Cuma tahu, oh beritanya ini, beritanya itu. Apakah tidak baik-baik, tapi buang waktu untuk apa? Apalagi yang bisa saudara diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melayani. Tuhan memberikan karunia, kemampuan kepada saudara. Mungkin saudara bisa punya keahlian menyanyi. Saudara bisa mempunyai keahlian menggambar. Ketika saudara menggambar, gambar apa yang saudara buat? Untuk siapa? Adakah itu menolong orang lain bertumbuh dan merasakan anugerah Tuhan? Atau dari gambar itu justru membuat saudara sedih? Saudara mempunyai keterampilan memasak, saudara mempunyai keterampilan mengajar, saudara mempunyai keterampilan menulis, saudara mempunyai keterampilan mendengarkan. Ingat, keterampilan mendengarkan. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Saat ini dunia kita banyak orang-orang yang perlu didengarkan dengan segala keluh kesahnya. Banyak kali kita kalau sudah mulai dengar orang ngomong oke nanti lagi ya. Kemampuan untuk mendengarkan itu adalah talenta yang Tuhan berikan untuk kita memberikan kelegaan. Kita bisa melayani dengan kondisi itu. Apalagi yang bisa kita persembahkan, tenaga kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik untuk bisa melakukan pelayanan-pelayanan praktis.
Entah itu membersihkan, mengangkut, ya kalau di gereja menjadi panitia, melakukan banyak hal. Saya senang sekali kemarin Kemis, waduh banyak saudara-saudara yang angkat-angkat ya itu, kotak-kotaknya segitu banyaknya. Dan ketika kita ada di sana lihat mereka seperti itu, wah kita memuji Tuhan. Tuhan sangat baik ya. Kita dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan kita bisa membagi mereka. Sehingga mereka tuh aneh-aneh loh saudara, yang walaupun seperti itu, bisa main mata loh saudara. Waduh, rasanya luar biasa, istimewa sekali. Iya, itu sesuatu. Ingat kita bisa melayani. Kita bisa melayani juga dengan berkat yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Baik melalui harta, melalui keuangan kita. Amsal 3 ayat 9 mengatakan, hormatilah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita bisa memberi persembahan, kita bisa mendukung pelayanan, kita bisa membantu orang miskin, kita bisa membiayai pendidikan orang-orang yang sedang membutuhkan dan tidak mempunyai kekuatan. Kalau Tuhan beri kepercayaan, pasti Tuhan punya tujuan, bukan hanya untuk menimbun. Kita bisa melakukan banyak hal. Mari, bahkan kalau saudara punya relasi, itu anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Relasi itu pun bisa menjadi alat untuk kita melayani Tuhan. Baik relasi itu ada di dalam keluarga, relasi karena saudara, karena sekolah, karena teman satu sekolah, atau teman satu kantor, atau media sosial yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara bisa bersaksi, bisa menyebarkan kebaikan, bisa membangun orang lain. Ada banyak hal yang bisa saudara kerjakan. Bahkan yang ini yang istimewa. Tuhan juga memberikan karunia untuk kita bisa menahan penderitaan. Tidak mudah kita bisa menderita di tengah-tengah kondisi dan situasi. Bisakah kita menderita walaupun kita berbuat baik? Kita sudah melayani dengan sungguh-sungguh, tapi ternyata kita disalah mengerti, kita diolok, kita diejek, kita direndahkan. Bahkan seolah kita itu tidak diberi penghargaan. Bahkan ada kalanya mungkin kita harus menanggung kesesakan, penderitaan orang lain. Saudara dijadikan kambing hitam. Tetapi karena Roh Kudus yang ada, saudara diberi kekuatan demi bisa memuliakan Tuhan dalam hidup saudara. Karena relasi saudara diberi kemampuan untuk mendamaikan orang yang sedang tegang, sedang bertengkar, sedang tidak baik-baikan. Ingat saudara, oleh sebab itu lakukan semua itu dengan tulus, dengan penuh ketaatan. Lakukan dengan segala sesuatu dengan tujuan satu. Bukan untuk nama kita. Bukan supaya dianggap, oh memang orang itu baik ya. Orang itu luar biasa. Dia sosial ya. No. Tapi kita lakukan semua. Kita melayani semua itu. Hanya dengan satu tujuan. Yaitu untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Agar Tuhan ditinggikan. Kita lakukan dengan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sehingga semua yang kita lakukan bukan sebagai rutinitas. Bukan cuma sebuah ritual. Bukan sebuah kebiasaan, tapi dengan sebuah hati yang sungguh-sungguh. Ingat, Tuhan sudah naik ke surga, tapi dia tidak hanya pergi, dia akan kembali. Pertanyaannya, ketika dia datang kembali, sudah siapkah saudara? Sudahkah saudara mempersiapkan yang terbaik engkau berikan kepada Tuhan? Hari ini di depan kita ada perjamuan kudus. Ini merupakan sebuah pengingat kita tentang korban Kristus yang luar biasa. Dia mengasihi saudara. Itu sebabnya, maukah sekarang saudara mengingat karena aku sudah ditebus oleh Kristus. Tuhan pergi tapi dia memberikan Roh Kudus dalam hidup kita. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Sudahkah kita juga bekerja
melaksanakan amanat agung itu, menjadi saksinya dimanapun kita berada. Sudahkah kita siap? Mari kita datang dan kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan pujian, aku mau cinta Yesus selamanya. Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang harus saya tanggung, tapi aku akan mampu menanggungnya di dalam Tuhan yang menguatkan aku. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Apapun situasi dan latar belakang saudara, Tuhan mengasihi saudara. Hanya sekarang mari kita bergerak untuk terus melayani Dia dan melakukan yang terbaik untuk Dia. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya, semasa Engkau masih berikan kesempatan dalam hidupku ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tuhan pergi bukan meninggalkan saudara. Meskipun badai Dia tetap mengasihi saudara. Dia memberikan kekuatan dalam hidupmu. Dan katakan, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apapun terjadi Tuhan, aku mau tetap mengasihi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Orang mungkin merendahkan aku. Orang mengatakan aku bodoh dengan melakukan untuk memuliakan Tuhan, tapi aku mau tetap cinta Engkau. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayarkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Malaikat menegur murid-murid agar tidak terpaku pada peristiwa spektakuler bagaimana Tuhan diangkat ke surga. Tapi malaikat mengatakan, lakukan dan lanjutkan misiku di muka bumi. Iman bukan hanya untuk dirasakan. Kalau iman cuma untuk dirasakan, terkagum-kagum akan mujizat Tuhan, terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan, akan pertolongan Tuhan, kita nanti akan terus mencari sensasi dalam hidup ini. Karena seolah-olah kita hanya mengejar mujizat. Tapi iman tidak hanya sekedar untuk dirasakan, tapi untuk dijalani. Jangan jadi orang-orang Kristen yang hanya menjadi pengamat langit, yang memandang ke atas terbengong-bengong tanpa berbuat sesuatu. Tapi jadilah anak Tuhan yang membawa terang dimanapun saudara berada. Berat, sulit, tapi ingat Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepadamu. Mungkin saat ini orang yang dekat saudara menyakiti saudara, ampuni. Kalau sulit, kata Tuhan, Roh Kudus berikan kekuatan. Aku mampu dengan pertolonganmu. Mungkin saat ini saudara merasa ada kehilangan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan saudara. Minta kepada Tuhan, berikan kekuatan padaku mengatasi semua. Karena Dialah Bapa kita. Itu sebabnya katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
rencanamu. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk terus mendukung dan melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan? Maukah saudara katakan, Tuhan, aku tahu Engkau sudah menyelamatkan hidupku. Aku rindu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang akan menjadi penguat dalam hidup ini. Itu sebabnya mari kita menyambut hati kita. Kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Dan kita katakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku mau mencintai Engkau. Saudara yang siap dan mau bersekutu dengan tubuh Kristus, silakan berdiri dan katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Benar Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari bersama-sama kita katakan, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah ya Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, Pakailah sesuai dengan rencanamu. inilah doa kami ya Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan harga yang begitu mahal. Dan ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan tugas dan amanat bagi kami untuk pergi menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan ini adalah kewajiban kami Tuhan untuk kami lakukan. Tetapi seringkali Tuhan kami lemah. Kami tidak tahu bagaimana caranya. Kami ragu-ragu. Kami takut. Itu sebabnya Tuhan, Roh Kudus Engkau berikan untuk memberikan kami kekuatan yang baru. Roh Kudus adalah charger rohani kami yang harus kami gunakan setiap saat ketika kami lemah. Kuatkan iman kami Tuhan. Biarlah saat ini ketika kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, kami boleh dikuatkan kembali iman kami. Mari saudara, datanglah kepada Tuhan. Sementara petugas sebentar akan memberikan
perjamuan kudus, saudara boleh duduk di tempat saudara masing-masing. Mari kita merefleksi hati kita. Sudah siapkah kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus? Datanglah dengan kerendahan hati saudara. Sampaikan permohonan di hadapan Tuhan. Supaya saudara, kita semua layak untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Jemaat Tuhan, sebagai umat percaya pada hari ini kita diundang ke meja perjamuan Tuhan. Perjamuan suci ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga ia datang kembali. Itu sebabnya, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan dan katakan sekali lagi, "Ya Aba, ya Bapa, aku inilah anakmu." Ya Aba, Bapa, ini aku anak. Kami datang dengan kerendahan hati kami. Layakkanlah seluruh hidupku. Layakkan hidup kami Tuhan. Ya Aba, Bapa, Di hadapan Bapa yang penuh dengan kekudusan. Anakmu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakai hidup kami Tuhan sesuai dengan Pakailah kehendak, sesuai dengan rancangan-Mu yang terindah. Sekali lagi katakan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. mari saudara, kalau saudara sudah mendapatkan, sekali lagi saya undang untuk bangkit berdiri. Silakan saudara angkat hosti di tangan kanan saudara dan junjung dia dengan setinggi-tingginya. Firman Tuhan berkata, "Sebab yang saya ajarkan kepadamu, itu saya terima dari Tuhan sendiri, bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, ia mengambil roti, dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukanlah ini untuk mengenang aku.' Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?" Amin. Mari kita makan bersama dengan iman. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan ia mengambil piala anggur lalu berkata, "Anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku." Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam iman.
Saudara yang berterima kasih kepada Tuhan, boleh angkat kedua tangan saudara. Terima kasih Tuhan, karya-Mu yang begitu agung, kematian-Mu di atas kayu salib itulah yang sudah menebus kami dari hukuman dosa. Dan saat ini Tuhan, kami layak, kami dilayakkan untuk memanggil Engkau Aba, Bapa, karena kami sudah menjadi milik-Mu. Kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Biarlah ini boleh mengingatkan kami senantiasa, supaya kami menyesuaikan diri kami dengan status kami yang baru sebagai anak-anak ketebusan-Mu. Dan kami boleh memuliakan Engkau dan melanjutkan misi Tuhan di dunia ini. Kuatkan iman kami Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang sejati sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, semua sidang jemaat Tuhan yang diberkati oleh firman Tuhan, kita bisa sama-sama kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Yes. Haleluya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu semuanya, saya undang petugas untuk bisa maju ke depan bantu kita dalam persembahan sambil kita pujikan Allah kita besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Memiliki kuasa besar, Dia besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Allah kita besar. Bapak Ibu yang sudah berikan persembahan, sama-sama bangkit berdiri. Dia sungguh amat besar, Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Yes Tuhan. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Yes Tuhan. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi kita sama-sama katakan, kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Terima kasih Tuhan, kita puji Dia. Kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan namanya. Oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Sekali lagi, oh haleluya, oh haleluya, besarkan namanya. Saya undang Pak Yu untuk pimpin kita dalam doa.
Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami kembali disapa oleh Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau meninggalkan kami, tapi Engkau tidak meninggalkan kami untuk dibiarkan sendiri, tapi Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau bertakhta di surga untuk memerintahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bahkan Engkau menyediakan, oh Tuhan, kekuatan dalam hidup ini melalui Roh Kudus-Mu. Itu sebabnya sekali lagi kami menyerahkan hidup kami. Kami mau menjalankan misi Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan yang memberikan kekuatan. Itu sebabnya kami membawa diri kami. Kami persembahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Terimalah persembahan kami menjadi sebuah bau dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga Tuhan memakai setiap pengurus untuk bisa menggunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah membawa diri kami, bahkan untuk saudara-saudara kami yang masih Tuhan saat ini sedang bergumul, baik dengan pekerjaan, baik dengan kondisi dan keadaan. Kami mau serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Kami teringat untuk Ibu Susi yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Demikian juga untuk Ibu Hana. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mendoakan untuk Bapak Jimmy Budiman. Kami mendoakan untuk pemulihan kesehatan Tante Giok, Pak Hartono, Ibu Liu, anak Okta, anak Julita. Kami juga mendoakan untuk saudara kami Kian. Kami juga berdoa untuk saudara kami Roy pribadi yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Tuhan Labuan Bajo. Tuhan tolong, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu, sehingga kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami menyerahkan saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan kondisi dan keadaan, dengan Tuhan sekolahnya, dengan semua yang sedang dihadapi. Tuhan tolong, kami yakin percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami juga mendoakan saudara kami yang saat ini Tuhan sedang melakukan tugas dan panggilannya. Kami teringat saudara kami Peter. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menghantar sampai di tempat. Engkau akan melindungi dan menyertai. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami, dan sebentar kami akan pulang dengan berkat dan anugerah daripada Tuhan. Dan kami yakin percaya kami pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Saudaraku sekalian, arahkanlah hatimu dan tanganmu kepadanya. Pulanglah untuk menerima berkat daripada Tuhan, kasih karunia daripada Allah Bapa, kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Pulanglah sekarang, terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita mengambil saat teduh sejenak, merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.